media yang pada sore hari ini. Jadi pada siang ini kami akan merilis kejadian ya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jorong Padang Ambacang, Kenagarian Tujuan, Banda Dalam, Kecamatan Tujuan, Timonagari, Kabupaten Lumajang Kota. Ya, kejadian yang terjadi ini adalah kejadian tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Kejadian berawal dari si T dan korban ini inisial O. Waktu mau tidur dan mau mematikan lampu, tiba-tiba kamarnya didobrak oleh seseorang. Kemudian saksi T mengenali bahwa yang mendobrak itu adalah tersangka P. Pertama kali didobrak tidak terbuka, akhirnya yang kedua didobrak lagi terbuka, langsunglah tersangka ini menduduki korban O dengan menutupi mukanya memakai selimut dan selanjutnya melakukan pukulan secara bertubi-tubi ke arah kepala korban. Melihat hal itu, kemudian saksi T berlari keluar dengan berteriak untuk mencari pertolongan. Namun saat itu tidak ada yang memberikan pertolongan dan jawaban. Kemudian saksi T kembali lagi ke dalam kamar tersebut dan masih melihat tersangka P ini memukuli korban O secara bertubi-tubi. Dan sudah dilihat dari selimut yang menutupi korban ini sudah berlumuran darah. Kemudian saksi T kembali mencari pertolongan. Sampai di luar dia menelpon seseorang dan dia sudah lihat P ini meninggalkan tempat. Barulah korban dalam keadaan kritis dibawa ke rumah sakit Anan WD yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelum sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia. Kemudian mendapati hal tersebut, tim opsional dari Polres Payakumbuh mendatangi rumah sakit Anan WD, melakukan penyelidikan mencari informasi. Akhirnya didapati informasi bahwa pelaku ini akan melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran. Sekira pukul 6.30, tersangka dilakukan penangkapan di atas angkutan umum AKDP menuju Kota Bukit Tinggi. Pada pukul 7.30 ya dilakukan penangkapan di Raya Soekarno-Hatta Garege Kota Bukit Tinggi. Kami tekankan selang waktu 7,5 jam dari kejadian kita sudah berhasil mengamankan tersangka. Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini ada pecahan kusen kendaraan yang dihujamkan ke paha bagian belakang, botol parfum yang dihantamkan ke bagian muka sehingga gigi daripada korban ini patah. Dengan modus operandi dia masuk melalui pintu belakang, mendobrak pintu kamar sebanyak 2 kali, kemudian melakukan pemukulan dengan kepalan tinju secara bergantian, sudah tidak terhitung bertubi-tubi. Motif dari terjadinya tindak pidana ini adalah dikarenakan rasa cemburu. Rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya, karena setelah kurang lebih 8 bulan tidak bertemu, dikarenakan dia adalah DPO daripada kasus narkotika, ya DPO-nya kita, dia tidak pulang. Begitu dia pulang mendapati istrinya ternyata sudah berduaan dengan lelaki lain yang diakui oleh istrinya itu adalah suami sirinya, padahal ikatan pernikahan dia belum berakhir. Dan karena itulah terjadilah tindak pidana ini. Jadi pasal yang kita persangkakan adalah pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Junto 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara.